Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses semuanya. Mudah-mudahan sore ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa kami bahas sore hari ini yaitu adalah kalau kemarin itu kewajiban suami yang sebanyak 17 macam. Sekarang itu adalah teman-teman sahabat-sahabat membahas tentang kewajiban istri kepada suami. Jadi kewajiban istri kepada suami ini ada 11. Mohon ya, para istri, para kaum hawa perempuan bisa disimak baik-baik, bisa dicermati baik-baik dan diamalkan dan dilaksanakan. Karena dengan begitu maka kita akan terarah kepada jalan yang seharusnya, yang semestinya. Yang pertama adalah taat kepada suami. Tidak bisa diganggu-gugat apapun alasannya, ini harus taat kepada suami, ya. Taat kepada suami. Dulu ini ceritanya ada sahabat Rasulullah SAW. Ini ada yang Nabi menyampaikan kepada Siti Fatimah Zahra bahwa ada seorang perempuan yang ahli surga. Ternyata ketika dicek, Siti Fatimah Zahra penasaran. Ternyata ahli surga itu bukan orang yang ahli sholat, tapi perempuan itu orang yang taat kepada suami dan selalu menunggu keridhaan suami. Ya, jadi akhir-akhir ini atau zaman akhir biasanya istri sudah berani kepada suaminya, apalagi istrinya itu secara level ekonomi lebih tinggi daripada suaminya. Artinya perempuannya kadang orang kaya, suaminya orang cukup lah, tidak begitu. Biasanya istri itu sewenang-wenang, istrinya itu sewenang-wenang untuk tidak taat kepada suami, karena alasannya mungkin semua fasilitas itu istri yang memfasilitasinya daripada orang tuanya. Kalau dalam rumah tangga, kalau istri ya sudah istri, kalau suami ya suami. Artinya ketika menjadi suami istri ada kewajiban, ada hak, dan ada kewajiban-kewajiban istri yang harus kita laksanakan dan hak-hak yang harus kita laksanakan. Itu. Jadi yang pertama taat kepada suami, dan ini tidak bisa ada alasan lain. Pokok istri itu harus taat kepada suami selama langkahnya istri itu langkahnya suami tidak menyimpang dari syariat yang ada. Yang pertama itu. Yang nomor dua adalah menyenangkan suami. Ini kadang-kadang sulit ya, menyenangkan suami. Biasanya ketika baru-baru menikah saja menyenangkan. Ini menyenangkan suami mungkin pandangannya, cara bicaranya, gerakan tubuhnya, dan cara melayaninya. Senangkan kepada suami. Karena istri itu hamba yang paling mudah cari pahala, hamba yang paling mudah masuk surga, dan hamba yang paling mudah masuk neraka. Itu perempuan, seorang istri. Kenapa? Karena istri saja sudah menyenangkan ke suami, surga. Ridhonya suami, surga. Mencium suami sudah pahala, apalagi sampai mengajak berhubungan intim duluan. Itu hal yang menyenangkan pada suami, itu sudah pahala firdaus, ya. Dua, menyenangkan suami. Nomor tiga adalah senantiasa menjaga kehormatan suami. Yang jelek, yang buruk tidak usah diceritakan kepada orang lain. Yang jelek, yang buruk tidak perlu kita sampaikan ke orang lain. Tak perlu ceritakan, karena keburukan itu ya kita tutupi, yang baik kita amalkan. Nomor empat, melayani suami dengan baik. Melayani suami dengan baik. Contoh, ini hal kecil ya. Kalau suami datang, seharusnya istri harus ada di rumah, wajib ada di rumah. Suami datang dari kerja, dari mana, itu istri wajib ada di rumah. Mungkin suaminya bisanya datang langsung butuh kopi ya, butuh minuman, teh,
Ini wajib. Karena saya sendiri ketika datang dari kerja atau datang dari mana, terus istri itu tidak ada, bingung ya, apalagi cuma anak ya, bingung. Selama istri itu bisa lah, tapi selama alasan yang lain tidak ada, kecuali memang harus tunduk dan selalu ada buat suami. Terus 5, menjaga harta suami ya, menjaga harta suami. Jadi istri itu tempat tumpuan hartanya suami. Karena guru saya dulu juga bilang, menikahlah, kalau sampean menikah maka sampean juga akan kaya. Menikah anak, katanya guru saya, nanti kalau sampean menikah sampean kelak akan jadi orang kaya. Kenapa kok begitu, Kiai? Ya karena sampean sudah ada tempat hartanya. Tempat hartanya siapa? Ya istrinya sampean. Jadi seorang istri seharusnya menjaga hartanya suami, apalagi ketika suami keluar rumah mencari harta yang lain. Ini harus dijaga seorang istri. Terus 6, mencari kerelaan hati suami. Ya, sulit ya. Zaman sekarang sulit memang ya. Apalagi yang memang tidak punya bekal agama. Jadi istri itu, suami dan istri atau calon laki-laki dan perempuan, seharusnya memang bekal utama dalam rumah tangga itu bukan harta, tapi agama. Apa agama? Syariat yang ada, syariat yang harus kita patuhi, yang patut kita miliki. Kenapa? Karena dengan punya syariat, maka hubungan dalam rumah tangga itu terarah kepada jalan yang baik. Karena setiap perjalanan itu pasti rintangan, cobaan, kesulitan, kesusahan pasti menghantui kita. Karena sejatinya hidup ini kan ujian yang selalu ada. Kenapa kok ada ujian? Karena kita masih hidup. Ketika sudah mati, selesai ujian. Makanya syarat orang menikah itu kalau bisa kan ada 4 itu kan, karena agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya. Yang paling wajib ini, yang paling utama yaitu masalah agama, syariat. Ketika istri tidak punya syariat, tidak punya agama, tidak tahu apa yang harus kita lakukan kepada suami, fatal akibatnya, fatal. Mungkin hanya tidak punya sabun saja sudah cerai. Apalagi istrinya ngamuk-ngamuk, tidak menerima atas semua kekurangan suami. Yang suami tidak bertanggung jawab. Jadi modal untuk sukses menuju rumah tangga itu yaitu adalah syariat, harus kita miliki yang pertama. Terus 7 ya, 7, selalu meminta izin pada suami. Taat tadi ya, kaitannya dengan taat. Artinya setiap kita keluar rumah minta izin kepada suami. Kalau tidak boleh bagaimana? Ya jangan keluar, ya jangan kemana-mana. Ini kalau dalam syariat yang ada ya, misalnya begini, istrinya ikut suaminya, terus suaminya kerja keluar, istrinya kan sendirian di rumah. Seorang istri itu sendirian di rumah. Terus bapaknya istri itu meninggal, wafat lah, ada di rumahnya, di rumah orang tuanya. Terus si istri itu mau nelpon tidak bisa karena suaminya tidak bawa handphone. Mau ngomong dengan cepat, ngomong dengan siapa, bang waktunya belum datang. Ini orang tuanya wafat. Apakah istri itu bisa berangkat ke rumahnya bapaknya dulu sebelum suaminya datang? Ya, ini bagaimana ini? Ini hukumnya tidak boleh. Tetap menunggu izin pada suami, walaupun orang tuanya datang. Kenapa? Karena istri itu apa kata suami, dan keriduan suami itu punya hak dan tanggung jawab kepada istri. Makanya ini perlu diperhatikan dan perlu diingat, khususnya kepada istri. Yang suami wajib menyampaikan kepada istrinya. Ya, jadi orang tuanya meninggal, ini
Kalau tanpa izin dari suami itu tidak boleh hadir tanpa tanpa apa tanpa yang diizini oleh suami. Ini pahami ya, ini aturan syariat begitu. Syariat itu bukan kesepakatan, tapi aturan agama yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita. Contoh orang menikah, ya sudah, kalau orang menikah itu syaratnya ya harus banyak pihak mempelai, wali, mempelai putri, calon laki-laki, calon perempuan, saksi, kan begitu. Menikah itu bukan transaksi dua orang menikah, berhubungan badan selesai, setelah itu cerai, bukan begitu. Aturannya harus kita ikuti sesuai dengan syariat ada. Ojo karepe dewe, kan begitu. Terus 8 ini memenuhi kebutuhan ranjang. Nah ini ya banyak yang lalai, soalnya biasanya kebutuhan istri dengan kebutuhan suami itu berbeda. Karena kalau kebutuhan istri itu kan tidak begitu mengagumkan hubungan seperti itu. Tapi kalau suami biasanya selalu menunggu hubungan begitu. Bisa seminggu berapa kali, dan pasti merasa bosan di pihak perempuan, pihak istri. Tapi dalam aturan agama ini memenuhi kebutuhan ranjang dan itu harus taat. Mungkin juga alasan dalam Al-Quran yang membolehkan suami menikah 2, 3, 4 mungkin ini karena perbedaan kebutuhan biologis antara suami dan istri itu. Kalau istri terlalu sering mungkin bosan, capek, bosan. Kalau suami beda, karena suami kadang ketika banyak masalah, banyak hal yang perlu dibereskan, pikiran mumet. Kadang ketika melakukan seperti itu dapat reda pola pikirnya. Ya, perasaan kita agak enak kalau laki-laki, ketika melakukan seperti itu langsung kita lebih enjoy. Perempuan beda. Kalau perempuan perasaannya lagi tidak enjoy, tidak bisa melakukan seperti itu. Kalau bisa terpaksa, ya bisa dipahami ya. Nah, ini mohon istri semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kebutuhan ranjang itu sesuai dengan apa yang dia harapkan suami. Kalaupun tidak bisa, komunikasi baik-baik, jangan bentak, jangan marah, komunikasikan dengan baik. Karena dengan komunikasi dengan baik maka bisa saling memahami, saling mengerti. Pihak suami jangan sakare PDW, harus ada rasa tenggang rasa, harus ada rasa saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi dan menyayangi. Jadi rumah tangga itu yang dikatakan sakinah mawaddah warahmah, dan bisa saling mengerti, saling membantu, kan begitu. Saling memaafkan. Biasanya perempuan kan, kalau laki-laki kan mudah memaafkan. Ketika perempuan sulit melupakan. Laki-laki butuh penghargaan, sedangkan istri butuh perhatian. Ini ada perbedaan yang memang harus kita ketahui. Terus 9 mengikuti tempat tinggal suami. Ya, tempat tinggal, jadi istri harus mengikuti tempat tinggal suami. Masalah ini biasanya kalau adat yang ada tergantung kesepakatan berdua. Tapi kewajiban yang paling mencolok, satu, istrinya taat apa yang dikarepi oleh suami, sedangkan suami ia punya tanggung jawab untuk memberikan sandang, papan, pangan, pakaian, rumah, dan makan. Itu kewajiban mutlak yang harus kita dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Ketika tidak dilaksanakan itu, dosa seorang suami. Bukan istri itu tidak wajib kerja ya. Jadi seorang istri tidak wajib kerja. Yang wajib kerja itu suami. Ya. Khawatir keliru. Biasanya istri itu kadang ke luar negeri, TKW, kerja di mana, sedangkan suaminya di rumah. Ini tertukar namanya. Perlu dipahami ini, perlu kita ketahui.
Kalau masalah harta pasti kurang terus, tidak ada selesainya dan tidak ada habisnya. Terus nomor 10, mendoakan kebaikan untuk suami. Suami itu doakan supaya urusannya lancar, sehat walafiat. Karena doanya istri biasanya mustajabah untuk kepada suaminya. Begitu. Makanya keluarga itu akan ketemu kesuksesannya biasanya ketika sudah berkeluarga. Ketika belum keluarga, hidupnya pun kadang tidak ketemu ujungnya. Jadi dirinya belum ketahui dengan baik. Makanya harapan saya kepada teman-teman, sahabat-sahabat, menikahlah ketika sudah siap dan sudah cukup umur. Perempuan menikah bagus dari umur 18 tahun, 19, 20, 21, 22, 23 bagus perempuan. 24, 25, 26, 27 saya kira sudah kelewat. Walaupun sebenarnya tidak masalah, tapi sudah tua. Ya. Kalau suami itu bagusnya 23, pihak laki-laki itu menikahlah pada usia 23, 24, 25, 26, itu sudah matang secara psikologis, secara biologis, secara pola pikir, dia sudah akan punya lebih tanggung jawab yang lebih matang. Perempuannya pun juga begitu, ketika umur 18 tahun ke atas akan lebih siap mempunyai anak, lebih siap diterpa berbagai ujian, mentalnya pun sudah kuat. Makanya hati-hati, laksanakan dan dicermati. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. 11, menjaga kesetiaan. Setia, jangan selingkuh. Saya kira kalau selingkuh itu memang rawan, apalagi di zaman akhir ini. Kadang sudah telepon-teleponan, WA sudah berselingkuh. Jangan semudah itulah. Karena kalau apalagi kita sudah punya anak, kita kumpul dengan istri ini sudah puluhan tahun. Sudah berapa tahun kita kumpul. Apalagi saya punya anak, itu bukan waktu yang singkat. Perlu tatanan-tatanan yang berkesinambungan, perlu proses yang panjang. Masa cuma gara-gara misalnya suami minta jatah kepada istrinya, terus sama istrinya tidak dikasih satu kali, itu kan salahnya istri, langsung suaminya selingkuh. Jangan begitulah, itu namanya egois. Atau istrinya mungkin lalai ketika suaminya datang dari kerja, istrinya mungkin apalagi ada di mana, di luar rumah lah, maksudnya di luar rumah itu dekat-dekat rumah, langsung marah-marah, akhirnya suaminya selingkuh. Atau istrinya selingkuh gara-gara suaminya punya kesalahan. Jangan mudah selingkuh ya. Tapi semua orang nggak ada yang punya jaminan, tapi kita harus berusaha untuk jadi yang terbaik. Jadi kalau mau menikah lagi, ya sama, nikah lagi dimanapun dengan sama, pasti ada kekurangannya, pasti ada masalah, pasti ada hal-hal yang lalai, ternyata sama. Makanya kunci sukses itu sabar, istiqomah, terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu saja sudah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Salam sehat semua teman-teman pengunjung suku liber saya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua ini mudah-mudahan punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.